Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat, kasih dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Maka kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Di sini saya sebagai moderator akan memulai debat antara calon bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan saya akan memulai sesi pertanyaan untuk pertanyaan calon bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pertanyaan pertama kepada nomor urut 1 dan nomor urut 2 yaitu apa solusi yang bisa diberikan agar pembangunan infrastruktur tidak memberi dampak negatif terhadap masyarakat, lahan pertanian, dan lingkungan? Saya ucapkan kepada moderator, saya Francisca Lona sebagai calon bupati nomor urut 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Apa solusi yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dan lainnya. Pemberdayaan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial, meningkatkan pentingnya infrastruktur dari satu sisi dan sisi yang lainnya, ketertinggalan infrastruktur Indonesia. Saya sebagai calon bupati nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawaban saya yang pertama, redistribusi tanah serta pembakaran hutan dan lahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik dapat memacu pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga membawa dampak negatif. Misalkan, perubahan lahan pertanian menimbulkan konflik agraria dan krisis pembangunan. Selanjutnya akan saya berikan pertanyaan yang kedua, yaitu strategi apa yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur yang merata dan dapat dirasakan semua orang? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Strategi apa yang harus dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang merata? Pembangunan infrastruktur pastikan infrastruktur tersebut akan membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi setempat atau regional dan nasional. Lalu pastikan pembangunan infrastruktur tersebut tidak membebani pemerintah melalui skema subsidi ketika sudah beroperasi. Waktu terus berjalan, pemerintah sekarang harus segera menetapkan strategi pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, lokasi dan instansi mana yang menjadi koordinator supaya pelaksanaan pembangunan tidak bermasalah terus. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tidak menutup mata. Sejak era Orde Baru hingga kini, masalah pembangunan infrastruktur selalu diikuti konflik agraria, seperti penggusuran, perampasan tanah, hilangnya mata pencarian, dan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur masih kurang memperhatikan pentingnya peran serta dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ialah apa strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah? Menjawab pertanyaan ketiga,
Strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional adalah dalam ekonomi dunia yang global, daya saing menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dan pengambilan keuntungan dari perdagangan internasional. Tanpa daya saing Indonesia hanya akan menjadi konsumen atau pasar dari berbagai barang dan jasa negara lain yang lebih kompetitif. Sebaliknya, dengan daya saing yang tinggi, kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kita juga dapat menghasilkan devisa melalui barang dan jasa yang kita ekspor ke luar negeri, sehingga pada gilirannya dan meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ekonomi atau lebih khususnya bisnis, pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak penghematan biaya transportasi dan logistik yang lebih murah. Maka ongkos produksi barang dan jasa juga lebih murah, sehingga kita harus bersaing dalam perdagangan internasional. Kita berpeluang memenangkan persaingan tersebut, terlebih jika kita pastikan kendali mutu dari barang yang kita hasilkan terpenuhi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu yang pertama, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Yang kedua, pengembangan pariwisata. Yang ketiga, pemberdayaan. Yang keempat, penegakan perda atau peraturan daerah. Pertanyaan nomor 4, yaitu apa strategi yang bisa menjamin swasembada pangan yang mensejahterakan petani? Saya akan menjawab pertanyaan keempat. Untuk mensejahterakan kesejahteraan petani, Kementerian terus mengupayakan berbagai strategi. Salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian adalah refocusing anggaran. Besarnya perhatian Presiden terhadap sektor pertanian dibuktikan dengan peningkatan anggaran pertanian secara signifikan. Mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sejak pemerintah telah secara serius melakukan refocusing anggaran petani dengan tujuan meningkatkan bantuan untuk petani. Perhatian besar kepada petani tersebut diwujudkan melalui sejumlah program terobosan, dari mulai pembangunan infrastruktur hingga program pendampingan petani. Di bidang infrastruktur, dalam kurun waktu 2 tahun, Kementerian telah membangun dan merehabilitas 3 juta hektar jaringan irigasi. Selain infrastruktur, Kementerian turut meningkatkan bantuan untuk petani berupa benih dan pupuk serta alat dan mesin pertanian. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu strategi yang dilakukan untuk mensejahterakan petani ialah melakukan refocusing anggaran. Refocusing anggaran ini telah dilakukan Kementan atau Kementerian Pertanian pada tahun 2015, di mana pada tahun 2015 pemerintah dan daerah terpencil sudah serius untuk melakukan refocusing anggaran pertanian dengan tujuan meningkatkan bantuan untuk para petani di daerah-daerah terpencil. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima, pertanyaannya ialah bagaimana mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan dan menjamin terpenuhinya lingkungan yang baik dan sehat. Pertanyaan kelima, untuk mengatasi terpenuhinya lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungan perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus, dan oleh karenanya
kedepannya pula ada merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus-menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Saya akan menjawab untuk pertanyaan terakhir, yaitu lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Namun, selama ini, sebagian besar pasti dapat merasakan bahwa hak atas lingkungan hidup hanyalah sebuah pesan kosong. Buktinya saja, di seluruh kota, termasuk ibu kota Jakarta, tidak punya luasan ruang yang ideal sebagai penunjang kualitas lingkungan kota yang baik dan sehat. Untuk mengatasi akar masalah agar lingkungan hidup sehat dan bersih, perlu dilakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat, baik di daerah terpencil ataupun di perkotaan, dan pemerintah juga harus tegas terhadap masyarakat yang mengurung sampah sembarangan. Saya sebagai moderator akan menutup sesi pertanyaan ini untuk calon bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2. Atas perhatian saudara-saudari sekalian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada periode debat untuk tahun-tahun kemudian. Terima kasih.